Bapak ini mengatakan bahwa negara pertumbuhan gereja yang paling besar di dunia itu adalah Indonesia. 380%. Wow, satu jumlah yang fantastis banget tentunya. Tapi apakah benar seperti itu? Dan juga mengatakan kalau libur nasional sempurna Indonesia karena kematian Isa Al-Masih, kematian Yesus, kita libur, naik ke surga libur dibandingkan dengan hari raya Nyepi, hari raya Waisak. Lalu kemudian dibandingkan lagi dengan bagaimana umat agamanya yang berada di Amerika, hanya 2 negara dikatakan yang mengakomodir libur untuk hari raya mereka. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Apakah memang pertumbuhan gereja atau orang Kristen di Indonesia itu sampai 380% per tahun? Saya pikir itu jumlah yang harus atau angka yang harus perlu diteliti lagi. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Jangan kita membuat seolah-olah sesuatu itu menjadi sesuatu yang mengancam gitu ya. Kalau sampai 380% itu, wah itu jumlah yang sangat besar sekali ya. Kalau bisa seperti itu diprediksi, tidak sampai 5 tahun atau 10 tahun Indonesia jadi orang Kristen semua, kan begitu? Tidaklah sampai seperti itu ya. Kan kalau data berapa jumlah orang Kristen, berapa jumlah pemeluk agama lain, itu kan bisa dilihat di data kependudukan. Jadi ya kalau ada mau mengatakan seperti itu ya kami imani saja lah gitu ya, walaupun realitanya tidak seperti itu. Lalu ketika Anda yang mengatakan bahwa pada saat libur nasional Indonesia aman, karena apa? Harus libur karena Yesus lahir, harus libur karena kematian Yesus, harus libur karena kemudian kenaikan Yesus ke surga dan lain sebagainya. Saya mau bilang begini, bahwa kan memang setiap agama itu punya hari libur keagamaan masing-masing. Ya kalau memang itu adalah hari libur keagamaan masing-masing, ya mari kita hormati. Sama seperti saya juga menghormati hari besar agama lain. Misalnya ketika hari besar agama Hindu harus libur, ya saya libur juga. Hari besar agama Buddha, ya saya libur juga. Hari besar agama Islam, ya saya libur juga, gitu loh. Apa masalahnya di situ? Apakah dengan libur begitu saya rugi? Kan tidak. Justru pada saat libur karena hari besar agama lain, kita itu bisa beraktivitas yang lain yang bisa kita isi dengan waktu-waktu yang berkualitas gitu loh. Misalnya ketika ada libur agama lain, libur hari besar agama lain, kita kan bisa melewatinya itu bersama dengan keluarga kita, atau jalan-jalan gitu loh, atau piknik gitu loh. Kan itu tidak masalah. Justru kita malah bahagia gitu ya. Saya kalau ada hari libur dari agama lain, termasuk agama Anda, ya saya fine-fine aja, itu saya gak masalah gitu. Malah saya senang saya bisa bersama-sama dengan keluarga saya bisa mengerjakan banyak tugas, banyak pekerjaan yang sebelumnya saya tidak bisa kerjakan pada saat hari-hari biasa. Kan tergantung dari kita menyikapinya gitu ya. Tergantung dari bagaimana cara kita melihat dan memanfaatkan waktu yang ada. Jadi tidak masalah lah gitu ya. Lalu ketika membandingkan dengan Amerika, bahwa di Amerika itu dikatakan hanya 2 negara bagian yang mengakomodir hari libur keagamaan Anda di sana, itu kan di luar ranah kita. Kita kan di Indonesia, kita bicaranya itu di Indonesia. Kalau mau komplainnya itu ya komplain aja ke pemerintah Amerika, minta ditambahi liburnya atau diakuin liburnya. Kalau di kita kan nggak ada urusan, karena kita itu tinggal di Indonesia, saya tinggal di Indonesia, maka saya ikut aturan di Indonesia, maka saya memakai sistem toleransi yang ada di Indonesia. Karena di mana kita berada, disitulah kita mengikuti aturan yang ada.
Salam persatuan, Tuhan Yesus memberkati.